Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan menghalamkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, tentunya di Kabupaten Pasaman. Dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, yang selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita, meningkatkan ketakwaan kita, tentunya dengan belajar menuntut ilmu pada makom tauhid sirriyah dan tauhid gaibiyah. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah dimanapun berada, rahimakumullah. Pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan tentang apa yang dikatakan karomahnya. Apa yang dikatakan sebuah karomah, berwujud dan berbentuk seperti apa orang yang diberikan karomah. Kenapa dikatakan pentingnya kita mengetahui apa itu karomah? Itu adalah salah satu pembuktian kebenaran seseorang itu telah terijabah oleh Allah, telah diijabah oleh Allah segala ibadah dan kodrat ilmu pada dirinya. Dengan adanya pembuktian, sehingga kita tidak lagi terlena dengan sebuah cerita. Kita tidak lagi terlena dengan sebuah alunan-alunan yang mana kebanyakan dari orang yang paham itu selalu mengedepankan makom keguruannya dalam keriaan, dalam kebanggaan, sehingga lupa kalau kodrat kita
adalah sebuah yang diberkahi. Tapi dengan kita memahami apa itu karomah, kita sudah paham dan sudah sangat mengerti apakah ini sebuah pengakuan atau sebuah kebenaran. Ini yang dikatakan kebenaran seseorang di dalam beribadah, belajar dan menuntut ilmu. Sehingga kita paham sampai di mana perjuangan dan perjalanan serta nilai dari aras-arasnya Allah yang kita bangun dengan membesarkan rohani, dengan menuntut hakikat, mendirikan sir-sir Allah pada diri. Sejauh mana kita bisa melihat pembuktian diri kita sehingga kita memahami bahwasanya titik perjalanan dari sebuah kodrat yang kita jalankan sudah sampai ke tahap seperti apa. Apakah sudah ada karomahnya? Inilah yang harus kita ketahui, apa yang dikatakan karomah. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah dimanapun berada, rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang karomah, karomah itu adalah salah satu kurnia yang mana Allah mengkurniai ibadah yang sedang dijalankan. Allah memberkahi, mengkaruniai sebuah kekuatan di dalam diri seseorang. Dengan Allah mengkurniai amalan, ilmu, ibadah seseorang, maka Allah menjadikan sebuah karomah terhadap kodrat yang dikaruniai. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada semua umat tentang kelupaan dia kepada Allah, untuk menarik kembali kepada kebenaran Allah. Dengan adanya pengkaruniaan suatu ilmu di diri seseorang, maka orang itulah yang akan dijadikan sebagai alat bukti untuk menarik seseorang perhatiannya kepada Allah. Karomah itu terbagi beberapa hal. Seperti apa bentuknya karomah itu? Pada tahap pertemuan sekarang, saya akan menerangkan 3 macam bentuk perjalanan karomah Allah pada diri seseorang. Pengkaruniaan terhadap ilmu, kodrat, iman seseorang terhadap Allah. Allah karuniai dengan nama karomah. Dengan jalan syiarnya Allah melalui pengkaruniaan terhadap seseorang. Itu yang dinamakan karomah. Apa yang dikatakan 3 karomah? Bentuk karomah yang terjadi pada seorang yang dikaruniai. Pertama, karomatun al-muhabatun. Artinya datanglah kerinduan, rindunya, datangnya sifat rindu kepada seseorang yang dikaromahi, yaitu dia dirindukan oleh orang banyak.
terutama kepada musuhnya atau orang yang tidak menyukainya, maka datang kerinduan kepada orang, kepada dirinya yang dimusuhi. Ini menandakan apa? Kebencian sudah hilang di dalam hatinya. Kebencian pada sifatnya sudah dicabut oleh Allah. Maka semua orang yang mengenalinya, orang akan merindukan dia, terutama musuhnya atau lawannya. Nah, ini menandakan sudah terjadi karomah. Karomahnya apa? Allah telah mencabut sesuatu yang tidak Allah berkahi di dirinya, yaitu apa? Kebencian. Kenapa ya? Setiap orang bertemu dengan seseorang yang dia benci, atau orang itu tidak bertemu tetapi orang itu benci kepadanya, maka dirubah oleh Allah dengan menunjukkan karomahnya, maka dia dirindui oleh orang yang membencinya. Itu menandakan sudah ada berdiri karomah pada dirinya. Nah, yang kedua, dikatakan sebuah kejadian pada dirinya, yaitu arasun fil qalbun. Artinya Allah beri kekuatan kepada hatinya untuk tidak melawan atau membenci kepada musuhnya. Dan apabila dia dihina, apabila dia disakiti, maka dia telah memiliki kekuatan hati untuk tidak membalas. Nah, ini termasuk karomah. Dihinakah, dibencikah, dicaci maki, dan dia tidak membalas. Kenapa? Karena hatinya sudah kuat, diberikan karomah oleh Allah, sehingga hatinya tegar dan kuat sekali. Dan dia tidak merasakan titik benci, titik sakit hati kepada yang mengecilkan, yang menghina, memfitnah dan merendahkan. Dia selalu tersenyum. Kenapa? Karena dia tidak merasakan cacian, dia tidak merasakan hinaan, dia tidak merasakan direndahkan. Kenapa? Karena Allah sudah berkahi, Allah sudah karuniai kekuatan pada hatinya, sehingga orang yang mengkhianati, orang yang menyakiti, teringat Allah. Sama seperti mahabbatun. Kenapa orang merindukannya? Setiap orang merindukannya, orang teringat Allah. Itu gunanya karomah. Semua mengingat Allah. Begitu juga dengan orang yang membencinya, menyakitinya. Dengan dia kuat, Allah beri kemampuan dan kekuatan di hatinya, maka orang itu ingat Allah di saat membenci dia. Orang ingat Allah saat orang merendahkan dia. Dia adalah alat yang mana membuat orang ingat kepada Allah. Dengan daya tahan hatinya, dengan dihilangnya benci di dirinya, tersentuh hati seseorang kepada Allah. Ini yang orang yang dikatakan berkaromah, adalah orang di mana
seseorang itu akan teringat Allah dengan kemampuan yang memberkahi dia. Yang ketiga adalah al-wasirun wadziru. Al-wasirun alal al-wazirun. Artinya apa? Apabila orang melihat wajahnya, orang ingat Allah. Apabila orang melihat mukanya, orang ingat Allah. Aura yang keluar dari wajahnya mengingatkan orang kepada Allah. Cahaya yang keluar di wajahnya, raut wajahnya itu mengingatkan orang kepada Allah. Inilah yang dikatakan keramatnya, karomahnya Allah, yaitu kekuatan wajah yang diberkahi oleh Allah. Itu pertanda-pertanda yang dikatakan seseorang telah dikaruniai dan diberkahi ibadah atau ilmunya, sehingga mengingatkan orang kepada Allah. Sebagai wasilah, karomah itu dijadikan oleh Allah sebagai karomahnya untuk mengingatkan umat. Orang akan terbayang Allah, teringat Allah dengan melihat wajahnya. Yang kedua, dengan orang menghina dia, dengan dia tidak merasa, maka karomah itu akan sampai kepada orang yang menghina dan mengecilkan, sehingga orang itu teringat Allah. Nah, yang pertama tadi adalah mahabbatun, kerinduan. Dengan orang berpikir kenapa dia rindu padahal dia benci. Dengan Allah menkaruniai suatu kekuatan mencabut kebencian di hati seseorang yang dikarumahi, maka orang yang membencinya, dia akan merindukan orang tersebut dan orang rindu kepada dia. Ini yang dinamakan dengan karomah. Orang itu berpikir kenapa dia rindu kepada orang yang dia benci. Karena orang yang dia benci itu adalah orang yang sudah diberkahi dan dikaromahi oleh Allah dengan dicabutnya rasa benci di dirinya, sehingganya orang yang membencinya akan berubah menjadi merindukannya. Selalu dan selalu orang rindu kepadanya. Itu namanya karomah. Jadi kalau kita sudah berhadapan mana yang dikatakan karomah, kita sudah paham. Mana yang dikatakan apa yang artinya karomah, kita sudah mengerti. Karomah adalah salah satu ilmu yang sudah diberkahi dan dikaruniai oleh Allah untuk menyampaikan amanah Allah kepada orang-orang yang lupa dengan Allah. Orang-orang yang tidak ingat Allah lagi. Dengan adanya orang yang berkaromah, maka orang yang lupa dengan Allah akan selalu ingat dengan Allah. Tentunya dengan bertemunya dengan orang yang berkaromah atau yang dikaromahi oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan karomah. Dikaruniai seseorang dengan ilmu untuk menyampaikan dan mengingatkan umat kepada Allah. Ini yang dikatakan sebuah karomah. Itu beberapa tahapan dan masih banyak lagi yang berciri khas orang yang sudah berkaromah.
Jadi dengan kita sudah memahami, jadi kita tidak perlu lagi terlena dengan suatu cerita, tetapi kita harus melihat pembuktian apa ia sudah diberkahi Allah atau belum. Lihatlah, apakah dia sudah menjadi sebuah karomahnya Allah? Apa dia sudah dikaruniai Allah? Dan itu yang akan menjadi bukti nyata yang harus benar-benar kita ketahui, bahwasanya orang yang telah diberkahi dan dikaruniai adalah orang yang telah diberikan karomah oleh Allah. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita tidak lagi terbawa kepada sebuah cerita dalam pengakuan, tetapi kita sudah bisa melihat pembuktian dari kehidupan sehari-harinya. Apakah dia termasuk orang yang dibenci atau orang yang dirindukan. Barakallahu ya karim. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat demi keselamatan kita yang sedang membutuhkan perjalanan Allah. Kita harus tahu apa tanda-tanda dari kebenaran tersebut. Kenapa? Karena orang yang dikatakan oleh Allah, orang yang berpikir adalah orang yang melihat tanda-tandaku. Itulah orang yang berpikir. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat sebagai pedoman dalam kehidupan dan perjalanan hidup kita. InsyaAllah. Barakallah. Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.